Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 208 Lugina Sari Sukagali, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru beserta staf SDN 208 Lugina Sari Sukagali, serta semua anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan kita kesehatan serta nikmat, di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan upacara untuk mengawali aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah pada hari ini upacara diikuti oleh semua peserta atau semua anak didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan kali ini, mengingatkan tidak bosan-bosannya seperti apa yang selalu disampaikan oleh pembina upacara yang lainnya. Yang pertama, Ibu ucapkan terima kasih kepada petugas upacara, yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan lebih baik lagi Ibu lihat dari awal kalian melaksanakan tugas. Tetap berlatih untuk lebih baik lagi. Ini untuk peserta upacara juga Ibu lihat, tapi belum sepenuhnya dengan rapi, masih ada yang ngobrol. Terus Ibu lihat juga untuk peserta upacaranya masih ada yang ke air saat mengikuti upacara. Untuk kedepannya diusahakan tidak ada yang ke air saat upacara berlangsung. Jadi kalian siapkan dulu sebelum upacara dimulai. Kalau mau ke air dulu, karena upacara tidak lama ya, untuk mendisiplinkan diri. Apa bisa tidak selama 35 menit atau 40 menit itu kalian mengikuti upacara dengan baik, sikap dengan sempurna, tidak ngobrol ya, itu untuk mendisiplinkan diri. Selanjutnya Ibu ingatkan kembali mungkin dari kebersihan lingkungan. Sebelum ke lingkungan, diawali dengan kebersihan diri dulu ya. Lebih diperhatikan lagi karena Ibu melihat hari Senin itu masih ada yang memakai pakaiannya yang kotor ya. Mungkin itu lupa dicuci kerudungnya atau yang lainnya. Kebersihan diri terutama dari ini nih, anak laki-laki yang rambutnya masih panjang, diperhatikan lagi ya. Dipotong, terus kukunya itu biasanya hal-hal sepele seperti kuku yang masih panjang, hitam, tapi lupa untuk dibersihkan ya. Dari diawali dengan kebersihan diri, karena kalian kalau belum bersihnya nanti susah untuk sehatnya. Misalnya tangannya kan kotor, nanti saat makan ada kumannya termakan. Sebelum makan selalu dicuci tangan dulu biar tangannya bersih ya. Dan tidak lupa kalian selalu sarapan dulu dari rumah, apalagi mau upacara. Kalaupun tidak upacara, karena kalian datang ke sekolah itu bukan untuk bermain-main, tapi untuk belajar, untuk berpikir, tenaga kalian dipakai, pikiran kalian dipakai. Jadi diusahakan sarapan dulu dari rumah biar tidak pusing. Dan tidak lupa selalu membawa bekal dari rumah. Gunakan tablet dengan misting dan diusahakan membawa makanan yang sehat seperti yang sudah diimbau dari sekolah. Ada bekal BSDM ya, itu sesuai dengan jadwal kelasnya masing-masing. Tapi kalaupun misalnya mau setiap hari bekalnya sehat seperti itu lebih baik untuk siangnya, karena kalian di sekolah itu lama. Itu untuk kebersihan diri, untuk memelihara kebersihan diri, kesehatan diri. Tidak lupa dengan memelihara kebersihan lingkungan. Kalian lihat dulu dengan lingkungan yang terdekat, di kelas dulu. Yang paling terdekat dengan diri kalian, bangku kalian lebih diperhatikan lagi. Sampah yang terdekat dengan badan kalian di kolong meja ya. Itu nanti kalau terbiasa ada sampah di kolong meja, nanti ada nyamuk, nanti mengganggu juga untuk kesehatan kalian. Setelah dari dekat dengan diri kalian, mungkin di lingkungan kelas, lihat ke lingkungan yang keluar juga.
Ya, untuk mengurangi sampah, tidak bosan-bosannya ibu dan bapak guru selalu mengingatkan kalian membawa tumbler dan misting. Itu untuk mengurangi sampah di sekolah. Kalaupun misalnya ada yang membawa sampah, dibuang ke tempat sampah, tidak berserakan di mana-mana. Ataupun kalau sampah yang kering itu bisa digunakan dengan ekobrik digunting dan dimasukkan ke botol yang kering yang sudah dicuci. Nanti bisa dibuatkan kerajinan untuk kebersihan lingkungan. Untuk yang lainnya memelihara lingkungan selain dari sampah, jika kalian buang air besar atau air kecil ke kamar mandi, jangan lupa disiram, ya. Soalnya ibu selalu dengar ada anak-anak yang melihat kotoran di kamar mandi, ya. Jadi tolong diusahakan untuk disiram. Tanggung jawab pada diri sendiri. Kalau saya sudah ke air itu disiram dengan sendiri. Tapi tidak lupa juga airnya, kerannya ditutup kembali dengan baik. Itu ngocor, antekin kemana wae ya. Itu. Nah, selain memelihara lingkungan, bukan berarti lingkungan itu sampah saja atau tanaman saja yang harus kalian perhatikan. Memelihara lingkungan juga, ibu selalu melihat nih, ibu sholat, kalian kan suka sholat zuhur ya? Iya, itu pasti kalian laksanakan. Sudah bagus, sudah hebat, kalian melaksanakan kewajiban. Karena kalau di rumah nanti sudah habis waktunya. Tapi tolong lebih diperhatikan lagi, alat sholatnya dirapihkan kembali. Karena ibu sering melihat berserakan, sejadah, mukena, itu tolong tanggung jawab pada diri sendiri ya. Kalau misalnya sudah berjamaah, memang itu ibu selalu melihat sejadah diamparkan saya. Tapi sudahnya tolong, siapa yang sudah pakai dilipat kembali, kan ada tempatnya. Ada tempat sejadahnya, mukena juga, ini anak perempuan ya. Jadi jangan berpikir ada ini bukan mukena saya, ini mukena sekolah, biarkan saja. Ibu berbicara bukan dengar dari orang lain, tapi ibu melihat sendiri. Saat ibu ke musola, waduh, pabalata. Ya, bahkan pernah di video sama ibu guru. Jadi ada bukti ya, kalau bukan ibu berbicara saja. Jadi tolong dirapikan kembali, mukena dilipat kembali. Jadi ibu berpikir ini di sekolah seperti ini. Mungkin kalian sudah terbiasa di rumah juga atau di pengajian juga seperti itu. Jadi tolong tanamkan kedisiplinan dari hal-hal yang terkecil saja dulu. Memang itu kadang-kadang tidak dirasa sama kamu. Karena ingin cepat, sudah berjamaah, ada temannya yang sudah keluar. Saya ingin cepat selesai. Nah, jangan seperti itu. Dilipat, dirapikan kembali. Kalaupun itu bukan mukena kamu sendiri. Lebih baik membawa alat sholat sendiri itu lebih baik. Ya, kalaupun memakai yang di sekolah, tadi dibersihkan atau dirapikan. Jadi memelihara lingkungan bukan berarti ada lingkungan manuka tinggal di lapang. Ya, di kelas pun sama. Memelihara lingkungan, tidak dengan sampah saja, buku lebih rapikan. Ibu sering melihat nih kelas 5 yang satu kelas dengan ibu, satu ruangan, karena kalau yang lain ibu kan tidak pernah melihat. Alhamdulillah selalu dirapikan ya. Nah itu juga alat sholat juga sama, mohon dirapikan kembali. Yang terakhir mungkin ibu ingatkan kembali untuk sekolah kalian, apalagi beberapa bulan lagi kalian akan menjelang kenaikan kelas ya, walaupun masih ada 4 bulan, tapi tolong belajarnya lebih diperhatikan kembali, lebih rajin lagi kembali. Kalau yang biasanya ada bolong-bolongnya dari 1 minggu 2 kali ataupun 1 kali, diusahakan lebih rajin kembali. Kecuali kalau sakit, kalau misalnya hanya pergi dengan mama atau kemana, kalau tidak penting-penting sekali, lebih baik ke sekolah saja ya. Lebih rajin lagi belajarnya, lebih diperhatikan lagi apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru. Terus misalnya kalau pulang dari sekolah nih, diusahakan untuk tidak main dulu kemana saja. Mau ke rumah teman, untuk kelas atas misalnya mau berkelompok, mengerjakan tugas atau apa saja, boleh saja, tapi tetap pulang dulu ke rumah. Izin dulu sama orang tua, biar ayah dan bunda kalian tidak mencari-cari ya. Tetap izin dulu ke orang tua. Untuk yang kelas kecil, jika belum dijemput sama orang tuanya, diusahakan tunggu dulu. Tidak berkeliaran kemana-mana
tanpa diketahui oleh ayah dan bunda kalian. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya dengan baik, tidak hanya mendengarkan saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.